Kerkop tersebut dulunya adalah para pejabat perkebunan Telaga di era tahun 1800-an ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu pemirsa. Penelusuran JTD saat ini akan memperlihatkan ke pemirsa semua jejak-jejak kolonial, yaitu Kerkop yang dimusnahkan warga. Kerkop kolonial yang dimusnahkan warga menjadi kebun. Namun tidak hanya itu, bahwa Kerkop itu letaknya di dekat sebuah terowongan ya, terowongan Belanda yang panjangnya sekitar 30 meter, dan kami akan menunjukkan lokasinya saat ini. Pemandangan di sini yaitu di daerah Tuntang ya, jadi tepatnya di sekitar perkebunan Telaga di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, di Kecamatan Tuntang itu memang banyak sekali kerkop yang berada di lokasi-lokasi tersembunyi. Karena cerita warga dulunya itu para pejabat perkebunan kolonial pada zaman itu dan dimakamkan di tempat-tempat yang jauh dari penduduk. Seperti apa sekarang kerkop itu, dan seperti apa terowongan yang katanya ini terowongan ini tidak semua orang berani memasuki terowongan itu. Jadi terowongan yang sudah sangat tua, ratusan tahun peninggalan kolonial, seperti gua yang panjangnya sekitar 30 meter. Ikuti terus video kami. Ternyata lokasinya tuh di sekitar jalan tol ya, di pinggiran jalan tol. Kita ini melewati pinggir tol jalur Bawen Solo ya, di exit tol Bawen ke arah Solo. Jadi ini kita sudah ada di pinggir tol. Jalur ini tentu saja jalur yang baru ya, jadi dulunya tidak seperti ini karena ada pembangunan tol ya. Kita lihat di sebelah kanan ini tol Solo Semarang yang tepatnya dekat dengan Exit Tol Bawen ya, di Tuntang, wilayah Tuntang. Dan di sebelah kiri terletak perkebunan karet. Kita akan masuk ke lokasi perkebunan karet. Nah, ini tempatnya pemirsa. Kalau dipikir-pikir ya aneh juga ya, hutan karet kayak gini ada kerkop Belandanya. Wah, ini malah hujan pemirsa. Pemirsa, saat kami masuk ke lokasi malah hujan turun dengan deras. Jadi ini sesuatu yang agak lain ya, beda dengan konten-konten kita sebelumnya. Nah, kita masuk ke lokasi Kerkop makam Belanda di tengah hutan itu malah langsung disambut dengan hujan yang deras. Namun kami akan tetap meneruskan perjalanan dengan diantar salah seorang warga yang di sini, yang dia akan menunjukkan lokasi di mana makam tersebut berada. Jadi boleh kita prediksikan bahwa Kerkop tersebut dulunya adalah para pejabat perkebunan Telaga, karena mengingat perkebunan ini yang dekat jalan tol ini memang wilayah daripada perkebunan Telaga yang berada di sekitar Tuntang, yang kisah sejarahnya memang perkebunan Telaga tersebut dulu didirikan oleh kolonial Belanda
sekitar 1800-an ya. Ya pemirsa, kita sambil dibantu warga ya. Bapak ini terbiasa mencari rumput di daerah sini, dan bapak ini juga sebagai saksi yang pernah diceritani oleh nenek moyangnya bahwa memang area ini dulu pernah ada kerkop Belanda yang utuh, tapi karena berjalannya waktu tempat ini dijadikan, direlokasi menjadi sebuah perkebunan, yaitu kebun karet dan kopi, sehingga kerkop itu sekarang sudah tidak nampak lagi. Ini kita akan coba cari jejak-jejaknya, barangkali masih bisa kita ketemukan, karena memang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya kerkop ini. Jadi ya, memang kita prediksikan bahwa kerkop yang ada di sini adalah pejabat perkebunan Telogo, atau kalau sekarang orang menyebut Perusda ya, Perusda daerah Telogo, karena Perusda itu dulu pendiri pertamanya adalah orang-orang Belanda di era tahun 1800-an ya. 1800 berapa? 38. Jadi setelah era perang Diponegoro ya. Ini kita sampai ke bawah. Kerkop di atas, Mas. Pak. Kerkop itu di atas. Mas. Jadi menurut informasi warga, dulunya masih terlihat jejak-jejak pondasi kerkopnya. Mungkin sekarang sudah ketutup semak-semak ya. Tidak berhenti sampai di sini, kami nanti akan menunjukkan juga terowongan boleh dibilang terowongan misterius ya. Kalau menurut saya itu ketika sekitar sini. Nah, ini ada ini kan seperti apa kemudian. Pemirsa, inilah di sebelah kanan saya ini ada seorang warga yang tadi mengantar kami, bisa menceritakan benar apa tidak di sini dulu ada kerkop Belanda. Benar, Mas? Kata nenek moyang saya tuh benar, Pak. Itu katanya ada 5 buah, tapi ini tadi dicari ke sana kemari yuk nggak ketemu. Ya, jadi dulu Mas waktu kecil mungkin juga sudah pernah lihat ya ada kerkop di sini ya. Sudah. Jadi ini tadi Mas saya ajak ke sini, yang biasa juga mencari rumput di area sini, ternyata sudah tertimbun tanah ya, mungkin saking lamanya puluhan tahun, ratusan tahun, dan di sini direlokasi menjadi sebuah perkebunan karet. Wajar saja bila kerkop itu sudah hilang, namun jejak-jejaknya masih bisa diceritakan oleh masyarakat, terutama Mas ini yang orang daerah sini ya. Ya, jadi ini Mas Eko ini Mas cari rumput daerah sini? Ya, sering Pak. Sering ya. Iya. Dan benar nyata bahwa di sini dulu kerkop Belanda ya. Ada, tapi waktu saya kecil itu pernah lihat, tapi sekarang dicari nggak ada, lupa tempatnya. Ya, saking lamanya ya. Ya, itu tadi pemirsa. Ini benar-benar kisah nyata yang sudah tertimbun waktu ya, tertimbun tanah karena waktu. Dan kami juga akan menunjukkan juga terowongan, boleh dibilang terowongan itu misterius karena tidak tahu sampai sekarang fungsinya sebagai apa nih. Iya. Ya, ikut terus ke kami selanjutnya. Ya. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah mulai masuk ke wilayah atau lokasi di mana terowongan Belanda itu. Kita sudah sampai ke lokasi terowongan ini pemirsa. Jadi lokasi terowongan itu ternyata di daerah dusun mana Mas? Ngesal ya, dusun Ngesal, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, atau lebih tepatnya dekat jembatan penyeberangan tol. Ya, tempat ini memang jalan
resminya nggak ada, cuma kita bisa lewat di sebuah bekasnya nih sawah ya, persawahan di tempat yang terbengkalai seperti ini. Jadi persawahan yang sudah tidak berfungsi lagi. Ini berang situ mas? Letaknya kok letaknya di sebelah sungai, dan kebetulan sungainya ini mengalir deras karena habis hujan. Tapi terowongannya bisa dilihat. Nah, ini terowongan bisa kita lihat dari sini. Harus melewati. Oh. Jadi kita harus melewati sungai yang deras ini karena habis hujan. Saya yuk, wah. Melipir kene, melipir kayak aku mau. Kamu juga terowongan. Ini keren belanjaan ya. Dalam ini. Terowongannya itu. Nah, inilah pemirsa letak dari terowongan itu. Kalau saya pelajari di sini, terowongan ini kayaknya adalah tempat pembuangan air di saat posisi daerah yang lebih tinggi itu dalam kondisi tergenang atau kebanjiran, sehingga terowongan ini adalah tempat pembuangan air menuju ke saluran berikutnya yang kemungkinan diarahkan ke daerah Jelok ya. Ya, dibuang ke saluran Jelok. Yang di Jelok sana juga ada semacam terowongan tinggalan Belanda seperti ini yang kemudian disalurkan ke PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini kita hanya bisa menunjukkan terowongan itu ya, fakta ada, nyata dan tidak mengada-ada. Bangunannya masih utuh, masih kuat, dan diperkirakan panjangnya sekitar 30 meter. Ini menunjukkan bahwa irigasi atau pengaturan air zaman Belanda itu lebih baik dibandingkan zaman sekarang. Dulu waktu masih hutan banyak, pohon besar banyak di bukit-bukit ini, itu pun Belanda sudah mengatur sedemikian rupa pembuangan air sehingga tidak terjadi banjir di area-area perkebunan Belanda. Nah, ini bisa kita bandingkan di saat kondisi sekarang, zaman sekarang yang hutan banyak yang gundul, tapi malah justru pengaturan pembuangan air atau irigasi yang baik tidak terpenuhi, sehingga terjadilah banjir di mana-mana, tidak seperti zaman masih Indonesia dipegang oleh kolonial atau dijajah kolonial Belanda. Fakta ini pemirsa. Jadi ini lihat di depan saya ini, meskipun sungai-sungai ini tidak begitu besar, tapi Belanda sudah merancang sedemikian rupa pembuangan air ini sehingga tidak mengakibatkan banjir. Ya. Nah, kenapa tadi warga ada yang ngomong tempat saya sekarang kebanjiran tidak seperti zaman dulu lagi, Pak? Karena apa? Setelah ada pembangunan tol, pembuangan air ini agak terhambat sehingga ada juga air yang langsung meluap ke area warga. Otomatis saluran irigasi ini sudah tidak lagi orisinil seperti zaman buatan Belanda dulu. Kalau masih seperti buatan Belanda, otomatis daerah ini atau desa-desa Ngesal dan sekitarnya ini tidak mungkin terendam air. Ini mas. Tapi rasa kabeh kali iki kali kabeh kok. Ana sing tulung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maaf saya potong ya. Nah, inilah pemirsa, saya lebih dekat kepada terowongan. Terowongan ini benar yang dikatakan warga sekitar 30 meter, dan kami ini harus juga berhati-hati ya, waspada ya, karena tadi warga ngomong bahwa saluran ini bisa jadi tiba-tiba meluap. Jadi kami tidak bisa masuk ke terowongan
namun hanya bisa membuktikan bahwa terowongan ini sangat kuat karena dulunya adalah di atas adalah rel. Jadi rel di atas sehingga kereta api lewat di atas sana, kereta api jurusan stasiun Tuntang menuju ke Dongjati ini lewat rel di atas sana, dan terowongan ini adalah seperti saya katakan tadi sebagai saluran pembuangan apabila ada luapan air yang berada di lokasi dusun-dusun setempat. Dibuat sekitar tahun coba 1873. Itu mas, botolnya kan seperti dulu itu. Oh ya, ya konstruksi terowongan ya. Alam bebas ini. Sana ini kebun mas ya. Kebun. Saya kalau dulu sawah ya Pak. Oh. Nah, saya ini Mas Logi. Ini pemirsa Di kamera ana ulo lho. Kalau. Kae kan ulo kae. Ngene mau nyebrang mau. Oh. Waduh. Ulo kamu. Kita sinten Mas kan? Lah nyebrang. Ngalor. Kono. Nah kene aman. Pemirsa, ini kameramen akan coba masuk ke terowongan untuk memperlihatkan konstruksi bangunan dan juga kekuatan bangunan yang luar biasa ini agar pemirsa bisa tahu kualitas bangunan zaman Belanda. Terowongan yang dulu sering tergenang air pun masih kokoh sampai sekarang. Ini ada zaman sejan mas. Ini sampai pas libur Pak? Ini lagi tak latihan jauh nggih mboten sae. Jero nih. Yo, ketok ora aku. Ini ya. Nah pemirsa, saya masuk ke terowongan dengan melihat konstruksi bangunan yang kuat ini ratusan tahun, tidak ada perubahan yang membuat terowongan ini masih berfungsi dengan baik sebagai saluran pembuangan saat meluap air. Nah, kita bisa menyaksikan langsung seperti apa kekuatan bangunan ini yang menghubungkan dua desa, yaitu dua desa Ngesal dan Surodadi. Gelindang dan Ngesal dan Gelindang. Oh, Ngesal dan Gelindang, dua desa yang di tengah-tengah terletak terowongan ini. Jadi sungguh luar biasa, dan inilah fakta ada nyata dan tidak mengada-ada terowongan Belanda, terowongan kolonial sebagai saluran pembuangan air agar tidak terjadi banjir. Di atasnya ini pemirsa, itulah tadi peninggalan jejak kolonial terowongan pembuangan air sehingga zaman dulu tidak ada banjir. Kemudian beberapa makam kerkop di tengah kebun karet yang menunjukkan bahwa di sini Belanda berkuasa sebagai orang ahli perkebunan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Hikmah dari video kami ini adalah Belanda begitu cerdas, bisa membuat tanah ini menjadi aman dari banjir, dan juga Belanda sungguh hebat. Perkebunan di mana-mana terawat dengan baik kala itu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sejak tempo dulu selalu hadir untuk edukasi. Mohon subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.